perkenalkan nama saya Sandrina Musikasari dengan NIM G002318 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi. Jadi yang pertama ada faring. Nah, faring sendiri merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oring menuju laring dan esofagus. Faring sendiri dibagi menjadi 3 parts, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama ada nasofaring. Dia skeletopisnya VC1 sampai V2, fungsinya untuk respirasi. Nah, nasofaring ini terletak di posterior kavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh zoanae. Nah, opte atau ostium pharyngeum tube additive eustachium merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas simpatika telinga. Lalu ada tonsilla pharyngea atau adenoid, terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Lalu ada terus tubarius, peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Lalu ada torus levatorius, peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus, terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Nah, kemudian ada orofaring, skletopis VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Diri dari isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Nah, orofaring ini terletak di belakang kavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Kemudian ada laringofaring, skletopisnya VC3 sampai VC5. Fossa filiformis terletak di kanan dan kiri laringofaring, gunanya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kemudian adductus laryngitis, pintu masuk menuju faring. Nah, untuk vaskularisasinya itu arteri yang bagian atas berasal dari arteri carotis externa, kemudian yang bawah berasal dari truncus hydrocephalus artery subclavian. Untuk venanya, plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoidus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Kemudian untuk inervasinya sensori itu ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, yang selanjutnya ada kardio. Yang pertama untuk struktur eksternalnya, kardio dipisahkan oleh sulcus interventricularis. Maaf, yang pertama identifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostales di anterior, fasies diafragma, dan fasies pulmonalis. Kemudian basis mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke bahu kiri. Nah, basis cordisnya terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kemudian apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Ini juga. Nah, kemudian untuk skeleton cordis fungsinya tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, kemudian tempat pelekatan puspis atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, dia itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dan pars membranacea. Nah, skeleton cordis ini juga berperan sebagai isolator agar facial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Nah, kemudian ini untuk struktur internalnya. Jadi terdiri dari ruang halus, ini yang atrium dexter, ini atrium, ini yang ventricle ya. Lalu lanjut aja ke
katup jantung. Jadi katup jantung ini ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis, katup antara atrium dan ventrikel, yaitu ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter, kemudian ada valva mitralis atau atrioventricularis netter. Kemudian ada juga 2 katup seminolaris, katup antara ventrikel dan arteri besar. Valva pulmonalis antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis. Valva aorticus antara ventrikel sinister dengan aorta. Nah, yang sistolik itu ketika ventrikel kontraksi dengan memompa darah keluar jantung. Katup seminolaris atau katup aorta dan pulmonalis terbuka, katup atrioventricularis atau tricuspidalis dan mitralis menutup. Untuk yang diastolik ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup seminolaris tertutup dan katup atrioventricularis terbuka. Nah, kemudian untuk diafragma dan mediastinum, jadi diafragma sendiri merupakan pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis, terdiri dari 2 pars. Ada pars muscularis atau perifer, terdiri dari pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Kemudian ada juga centrum tendineum. Nah, ini untuk centrum tendineumnya itu ada hiatus aorticus, hiatus esophagus, foramen vena cava murgaculi, dan trigonum sternocostal. Nah, untuk vaskularisasi dari diafragma itu ada arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri perikardiovenica, arteri musculofrenica, drainase venanya itu paralel dengan arterinya. Lalu untuk inervasinya itu dari nervus phrenicus, nervus spinalis C3 sampai C5. Nah, lalu untuk mediastinum. Jadi mediastinum ini adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pilaris. Nah, ini sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara malubrium dan corpus sterni sampai ke diskus. Ada intervertebralis antara VTH5, VTH4 dan 5 membagi mediastinum menjadi 3. Ada jadi 2 mediastinum superius dan inferius. Yang inferius dibagi menjadi anterius, medius, dan posterius. Nah, untuk daftar pustaka dan sumber gambarnya dari sumber Liput. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.